Halo sahabat Teras Mitra semuanya, kembali lagi kita ada di podcast TM Share. Ini adalah volume keempat. Nah, kali ini kita sedang berada di Dusun Ngadiprono, tepatnya di Pasar Papringan. Nah, ini adalah salah satu pasar yang cukup terkenal, banyak orang yang tahu karena berbeda dengan pasar-pasar yang biasanya. Nah, bersama kita sudah hadir dua narasumber. Ada Mbak Tini dan ada Mas Panji yang nanti mungkin salah satunya akan bercerita tentang Pasar Papringan. Tapi di lain itu Mbak Tini dan Mas Panji nanti akan bercerita tentang pergerakan mereka dalam mendampingi dan membangun desa gitu. Nah, mungkin biar lebih akrab lagi saya langsung persilahkan nih Mbak Tini sama Mas Panji untuk kenalan langsung ya, silahkan. Halo sahabat Teras Mitra, perkenalkan saya Tini dari Labdes, Laboratorium Desa, dan di sebelah saya Panji dari Laboratorium Desa. Dan saya Rifki, saya dari Teras Mitra. Oke, tadi ngomong tentang Labdes. Nah, mungkin sebagai pembuka nih, sebelum nanti kita ngobrol lebih jauh lagi, mungkin bisa diceritakan Mas, apa itu Labdes gitu. Dan apa sih yang dilakukan oleh Labdes dan Mbak Tini dan Mas Panji? Oke. Jadi Laboratorium Desa atau ya mungkin lebih dikenal Labdes. Secara basisnya dulu dia di Temanggung. Oke. Adalah sebuah lembaga di mana kami berfokus pada pendampingan desa. Oke. Ya sebenarnya bukan hanya desa sih, komunitas pun juga bisa. Hanya satu yang kami pegang adalah semangat open atau semangat merawat. Oke. Ya, nah yang dirawat ini apa? Yang dirawat adalah tanah dan air. Oke. Gitu. Nah selama ada baik itu bentuknya komunitas, desa atau perkumpulan yang memang mereka concern untuk mengembangkan atau memanfaatkan potensi yang ada, terus yang fokusnya juga untuk merawat tanah dan air gitu. Nah kami kebanyakan bergeraknya di situ pendampingannya. Nah sebelum nanti bercerita tentang beberapa kegiatan yang dilakukan ya. Nah aku pengen tahu sejarahnya Labdes ini berdiri ini seperti apa dan apa kemudian hubungannya dengan keberadaan kita di sini yaitu di Pasar Papringan. Mungkin bisa diceritakan. Jadi perjalanan Labdes itu dimulai ketika saya, Tini dan Mbak Siska waktu itu bertemu di Pasar Papringan. Di lembaga Sepedagi. Jadi awalnya sebelum ada Labdes nih Mas. Jadi kami bertiga ini di Sepedagi. Kami adalah relawan di Sepedagi dan berfokus pada pendampingan Pasar Papringan. Kami sudah bekerja bareng itu dari sejak Pasar Papringan di Kandangan sebelum di Ngadiprono ini. Jadi kami di Pasar Papringan itu sudah dari 2016 itu, terus 2017 di Pasar Papringan Ngadiprono, 2008 sampai 2018 kami bertiga memutuskan untuk keluar dari Sepedagi. Nah, pasca dari keluar dari Sepedagi itu, hal-hal yang kami dapat dari Sepedagi seperti bagaimana pentingnya desa. Kan Sepedagi ini kan kenapa akhirnya melahirkan program Pasar Papringan karena kan untuk merevitalisasi desa. Salah satunya adalah konservasi kebun bambu. Gitu. Nah, dari situ nilai-nilai yang kami dapat selama di Sepedagi itu terus kami bawa. Nah, dalam perjalanan membawa semangat itu, meskipun tidak di Sepedagi, itu akhirnya lahir beberapa entitas seperti Kebun Jiwan, ruang belajar bertani, terus ada juga unit studio arsitektur, Jongsalire gitu. Nah, salah satunya juga adalah Laboratorium Desa itu. Gitu. Jadi sebelum setelah Pasar Papringan ada beberapa kegiatan tadi kayak misalnya Kebun Jiwan, Jongsalire itu dipayungi oleh Labdes. Mungkin tidak dipayungi tapi mereka saling terhubung gitu. Jadi terkoneksi ya. Ya, terkoneksi gitu. Karena secara nafas semangatnya sama, tetap merawat tanah dan air. Gitu sih. Nah, sebelum nanti kita masuk ke apa yang
dilakukan Labdes saat ini ya. Nah, aku tertarik ketika Mbak Tini dan Mas Panji melakukan pendampingan di desa ini dan kemudian muncul pasar papringan. Nah, mungkin bisa diceritakan prosesnya seperti apa dan mungkin pengalaman mendampingi masyarakat itu seperti apa gitu, mungkin bisa disampaikan. Mungkin bisa Tini dulu ya, selaku yang memang mendampingi untuk kulinernya. Kan kuliner itu kan utamanya kan di pasar papringan. Betul. Nah, paling terkenal ya kuliner. Ketika jadi sebagai informasi, ketika kita datang, dan ini pertama kali juga saya datang ke pasar papringan, teman-teman akan disajikan berbagai macam kuliner, istilah khas desa yang itu dibuat dan original oleh masyarakat di sini. Gitu. Nah, ketika kita datang ke pasar papringan, itu vibes-nya akan sangat berbeda ketika kita datang ke pasar konvensional biasa. Yang diunggulkan di sini ada salah satunya adalah kuliner desa, dan yang kedua adalah lokasinya. Nah, kita pengen dengar proses develop ini tuh seperti apa. Nah, Mbak Tini dan Mas Panji ini adalah salah satu pelaku yang mendampingi masyarakat di sini sehingga adanya pasar papringan itu. Nah, mungkin Mbak Tini, nanti Mas Panji bisa bercerita porsinya seperti apa ketika mendampingi gitu. Aku dulu. Ya, boleh, silahkan Mbak Tini. Oke. Jadi seperti yang dibilang Mas Panji tadi ya, tahun 2016 kami berdua ketemu dengan Mbak Siska di pasar papringan yang pertama. Oke. Di Kandangan. Nah, terus 2016 akhir itu kita istilahnya kayak ada satu pemuda desa yang datang ke tempat kami, ke Sepedagi, terus bercerita, oh kami ada nih lokasi yang menarik, pasar papringan ini, kami punya kebun bambu, apakah bisa datang ke sana untuk dilihat dulu gitu. Nah, akhirnya kami tahun 2016 akhir gitulah Mas, itu kami survei ke sini, kita lihat ternyata kebun bambunya lebih besar daripada dulu yang di mana Kandangan gitu. Nah, pas itu ini bisa banget. Nah, ternyata karena satu dan lain hal yang pasar papringan Kandangan tutup. Nah, kita develop yang di sini. Nah, awalnya emang saya sendiri fokus di ibu-ibu sama anak-anak. Nah, ibu-ibu ini istilahnya kayak, ya udah Bu, kalau seandainya nih dulu ya kalau ada pasar papringan mau jualan apa gitu. Nah, dari situ dibantu sama waktu itu salah satu warga lokal itu ya udah mendata ya Mas, istilahnya kayak, Bu, kalau ada pasar di sini Ibu mau jualan apa gitu. Itu dikumpulin dalam satu forum. Terus habis itu ada yang mau jualan soto, ada yang mau jualan ini. Itu keluar dari warga masyarakatnya langsung, dari ibu-ibunya langsung kayak gitu. Terus udah dilihat datanya kayak gitu, oh ya udah bisa nih. Nah, di situ kita ibaratnya kayak bikin kesepakatan waktu, kapan nih mau diadakan. Kalau kita menyebutnya kayak tes makanan ya, kayak tes makanan. Di situ ya udah dicicip rasanya gimana, porsinya seperti apa. Terus kalau misalnya emang belum masuk nih, kok rasanya masih kayak gini, ya udah saya sama Mas Yudi, ada ya satu temen namanya Mas Yudi, itu kita yaitu fokus ke pendampingan langsung ke rumah kayak gitu Mas. Terus selain itu juga yang anak-anak itu kita dampingi di keuangan, gitu, di sistem keuangan kayak. Jadi pembagiannya ibu-ibu itu biasanya nanti yang ngurusin jualan makanan, anak mudanya diajari tentang manajemen keuangannya. Oke, luar biasa. Dan tadi disampaikan juga ada proses kurasi juga ya? Ada proses istilahnya kurasi. Enggak serta-merta aku mau jualan terus oke, boleh silahkan gitu. Iya, jadi waktu di awal mungkin nggak semuanya ya Mas ikut ibu-ibu ikut jualan kayak gitu. Jadi berapa persen, mungkin 40%, baru 40% dari warga masyarakat Ngadiprono ini ikut jualan. Nah, terus setelah tahu gelaran pasar papringan pertama, wah ternyata seperti ini gitu.
dievaluasi atau di jeda gelaran, dari gelaran ke gelaran selanjutnya kan ada jeda ya. Yeah. Nah di situ prosesnya kami sama masyarakat itu yang Mbak, saya mau jualan ini gitu. Oh ya udah Bu, disepakati akhirnya hari tes makanannya itu kapan kayak gitu. Dari situ nanti yuk dihitungin, oh dijual porsinya segini Bu, dijualnya segini kayak gitu. Terus besok setiap gelaran juga karena ada penambahan apa ya, kayak Stand. penambahan yang jualan. Nah, akhirnya harus bikin peta-peta itu. Ditambahin di sini nih apa lokasinya sebelah sini, nanti ibu ini sebelah sini kayak gitu. Oke, jadi Itu sih, Mas. Menarik banget sih. Memang tadi aku udah keliling dan nyicipin makanannya semua enak gitu. Jadi memang ada proses tes foodnya dulu sebelum itu layak untuk dijual ya. Makanya itu yang kemudian salah satu yang membedakan gitu. Pasti ketika teman-teman datang papringan nyicipin makanannya, dijamin lah bakal ketagihan buat datang ke sini lagi. Nah, itu makanannya. Terus kemudian selain itu adalah lokasinya. Lokasinya awalnya ini adalah kebun bambu tadi Mbak Tini sempat cerita, kemudian diubah menjadi sebuah kawasan yang asri. Terus aku yang tertarik banget dengan penataan batunya yang aku nggak bisa bayangin ini berapa lama gitu natanya gitu. Nah ini aku pengen tahu prosesnya seperti apa, mungkin Mas Panji bisa. Ya mungkin saya bisa berbagi ini ya pengalaman ya, karena pada saat saya di Sepedagi menjadi pendamping pasar papringan pada waktu itu, saya memang yang di bagian infrastrukturnya. Jadi penataan landscape-nya beserta juga pembuatan bangku, terus ya sarana prasarananya juga. Jadi secara konsep memang Sepedagi ini kan sangat concern dengan bambu. Ya salah satu produk Sepedagi kan sepeda bambu kan. Dan bambu ini adalah material masa depan, di mana dia kuat dan dapat tumbuh terus itu. Nah, pertumbuhannya cepat ya? Cepat, bahkan tanpa harus dipupuk. Nah, sayangnya karena kecepatan tumbuh bambu dan dia dapat tumbuh tanpa dipupuk, terus jumlahnya yang banyak di desa-desa, keberlimpahan itu malah membuat kebun bambu ini menjadi tidak begitu dipedulikan. Dia letaknya di belakang rumah gitu, dan tidak jarang akhirnya menjadi tempat pembuangan sampah gitu, karena jarang dilewati, jarang dikunjungi gitu. Nah, persoalan sampah ini itu kan menjadi persoalan yang cukup urgent sebenarnya di desa gitu ya. Nah, terus kelebihan bambu ini juga akhirnya tidak terlihat gitu. Bambu terlihat sebagai material yang melambangkan kemiskinan, keterbelakangan gitu. Padahal masyarakat desa, khususnya di Temanggung, itu dari lahir sampai meninggal itu menggunakan bambu. Untuk makanan bisa, untuk bangunan bisa gitu kan. Nah, hal itu yang akhirnya menjadi pendekatan untuk bagaimana nih agar kebun bambu ini terawat. Tetapi masyarakat desa itu dia tidak merasa berat juga. Kalau disuruh kerja bakti nyapu setiap minggu sekali tanpa ada kompensasi gitu kan, itu kan cukup berat sebenarnya, karena mereka punya kesibukan yang lain. Maka nah buat apa gitu kan. Maka agar itu berjalan adalah kita buat ini menjadi sumber penghasilan, sumber nafkah juga gitu. Nah, sehingga mereka akan terus menjaga sumber nafkahnya gitu. Tanpa kita suruh. Ya namanya pasar, kalau misalnya mau bagus, banyak pengunjungnya, harus dijaga kebersihannya, penataannya harus rapi dan lain sebagainya. Nah, akhirnya itu yang kami gunakan sebagai pemantik untuk menuju ke arah konservasi kebun bambu ini. Nah, terus tadi kan kebun bambu nih, bambu itu kan dia sebagai penyerap air kan, dia sangat penting secara ekologi untuk sumber mata air. Nah, ini udah nih bambunya udah ada gambaran. Tadinya kan sini itu ada sekitar 1000-an meter itu untuk tempat pembuangan sampah. Yang sekarang jadi tempat
itu area bermain itu tuh tempat pembuangan sampah. Terus jalan juga tanah gitu loh. Jadi masyarakat itu kalau mau ke Kali Putri ini kan harus melewati lokasi pasar tuh. Nah, itu ya licin, kepleset dan lain sebagainya. Maka selain kebun bambu, kami juga concern untuk merevitalisasi atau mengkonservasi teknik penataan batu terasa. Oh, oke. Namanya teknik penataannya Batu terasa. Batu Oke, terasa gitu. Nah, teknik ini dipilih karena pertama dia masih bisa menyerap air. Ya. Yang kedua, ketika rusak, masyarakat bisa memperbaikinya sendiri karena material juga dari yang terdekat. Ya. Gitu. Dan ketika dia ditata, itu kan sebenarnya juga secara fungsi tidak kalah dengan paving, Ya, dengan aspal gitu. Asalkan rapi dan sebagainya. Nah, oleh karena itu kami juga menggunakan teknik ini agar teknik ini tuh kebaikannya dapat dapat terangkat lah gitu. Karena sama juga batu terasa ini kayak bambu. Desa yang masih jalannya batu terasa itu desa tertinggal. Oke. Gitu. Jadi banyak batu terasa ini akhirnya dia ditutup cor atasnya atau mungkin aspal gitu. Jadi ketika nanti aspalnya udah rusak ya kelihatan lagi itu terasanya. Iya. Kayak gitu sih Mas. Nah, untuk kebun bambu ini ya kami tidak ingin merubah fungsinya. Jadi untuk jadiin pasar akhirnya dibuka semua tuh, enggak. Bahkan ini ruang-ruang kita manusia yang akan menjadikannya pasar yang mengikuti bambunya gitu. Oke. Jadi ruangnya itu enggak yang terus akhirnya itu kan ada tuh ruang yang lebar ya memang dari dulu kayak gitu. Seperti itu ya. Seperti itu. Jadi menyesuaikan. Kita yang menyesuaikan. Oh, ini lincah ini buat ini. Oh, ini lebar buat apa gitu sih. Oh ya teman-teman, aku nambahin dikit ya yang tentang kuliner di Pasar Papringan. Jadi kuliner di sini tuh kuliner sehat. Karena apa? Karena kita tidak menggunakan MSG, bahan pengawet, sama pewarnanya kita ambilnya dari alam. Kalau misalnya hijau, itu kita ngambilnya dari daun suci. Terus kalau misalnya ada warna merah, itu kita ngambilnya dari pewarna buah naga. Kayak gitu. Jadi yang dulu masyarakatnya ketergantungan dengan ya MSG itu, sekarang mulai manfaatnya tuh lebih ke hidup sehat kayak gitu, Mas. Iya. Memang ini ya Mas kalau Pasar Papringan itu tujuan utamanya adalah untuk masyarakat Ngadiprono khususnya, utamanya Ngadimulyo dulu. Jadi makanan itu ya kalau biasanya misalnya mereka masih pakai MSG apa gitu ya. Ketika jualan di Pasar Papringan tanpa MSG dan ternyata banyak yang suka, mereka itu kan akan percaya diri. Nah, ketika sudah percaya diri, maka harapannya di rumah pun juga mereka nggak akan menggunakan MSG gitu. Nah, jadi hal-hal seperti itu gitu yang kami. Oke, keren banget sih. Jadi yang jelas no MSG, no kimia. Ya. Itu ketika teman-teman merasakan makanan di sini. Dan no plastik juga, Mas. Dan No plastik. Dan bahannya dari area sekitar, bahan lokal. Betul sekali. Aku nggak melihat bahan plastik di sini, semuanya berbahan dasar bambu. Salah satunya bahan utamanya gitu ya. Nah, dan tadi yang disampaikan Mas Panji ya, semua aspek yang dibangun di sini itu ada menjawab permasalahan gitu ya Mas ya. Dan kemudian nggak cuman sekedar asal-asal dilakukan gitu loh, tapi ada alasannya gitu. Kenapa pakai terasa, kenapa di Papringan dan lain sebagainya, itu keren banget sih. Jadi teman-teman Pasar Papringan itu ini dijelaskan kapan sih bukanya gitu? Oh iya, oke. Kapan bukanya? Oh ya. Pasar Papringan dibuka Minggu Wage dan Minggu Pon, Pasar Papringan Ngadiprono. Banyak sih yang tanya kenapa nggak setiap minggu gitu kan. Jawabannya adalah karena kami tidak ingin mengubah mata pencarian kebudayaan orang-orang Ngadiprono yang tadinya petani jadi pedagang. Gitu sih. Jadi teman-teman yang mau datang ke sini di hari Minggu Wage dan Minggu Pon, selapan 2 kali. 35 hari 2 kali. Nanti kalau misalnya, pokoknya teman-teman follow aja Instagramnya Pasar Papringan, di situ informasinya lengkap tentang apa yang ada di Pasar Papringan dan jadwal-jadwalnya. Oke, tadi kita sudah membahas tentang Pasar Papringan. Nah, terus aku juga tertarik dengan kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan oleh Mbak Tini dan Mas Panji di Labdes ya. Mungkin bercerita tadi kan sempat cerita ada
kebun jiwa, Iya. terus kemudian apalagi Ada gerakan Jong Salire. Jong Salire. Nah, mungkin bisa cerita tentang itu. Ya. Apa saja ya kemudian yang dilakukan selain pasar mendampingi ya masyarakat di sini. Ya, oke. Jadi cerita tadi adalah cerita kami ketika masih di Sepedagi dan kami tadi ada jeda. Jadi 2018 sampai 2023 itu kami tidak di Sepedagi kan. Oke. Nah, itu dalam masa itu akhirnya ada Kebun Jiwan, ada Jong Salire, studio arsitektur itu sama Labdes. Nah, alhamdulillah sekarang ini Labdes kami bertiga yang tadinya ada di Sepedagi ini terus keluar, terus ada Labdes. Lulus, Nah, alhamdulillah sudah lulus ya? udah lulus nih karena Sepedagi itu bagi kami adalah sekolah gitu, ilmu kami ketika kenapa akhirnya sampai terlahir Labdes ya kami belajarnya dari Sepedagi gitu ya semangatnya. Nah, kami berkesempatan nih untuk berkolaborasi dengan sekolah kami yang dulu untuk melakukan pendampingan di Pasar Papringan Ngadiprono. Oke. Gitu. Jadi sekarang kami sebagai pendamping Pasar Papringan Ngadiprono dari Labdes. Oke, Nah, mungkin nanti juga bisa ini ya yang dari Sepedagi juga bisa. Nah, itu. Nah, terus apa Mas tadi ya Kebun Jiwan ya? Iya, kegiatan di Labdes kan. Kegiatan lainnya ya. Jadi kami ada 3 unit. Yang satu itu Kebun Jiwan itu pertanian. Mungkin nanti juga Tini bisa cerita lebih detailnya. Jadi Labdes ini misalnya ada satu desa nih pengen mengembangkan desanya, entah untuk wisata atau untuk apapun itu. Nah, kami dari Labdes itu yang melakukan pemetaan. Oke. Mulai dari konsepnya akan seperti apa gitu, dan yang paling utama adalah kami akan mencoba untuk merekomendasikan desa itu, memberikan arah untuk menujunya adalah konservasi tanah dan air. Oke. Terlepas nanti bentuknya adalah tempat wisata atau ruang publik gitu, tapi selalu fungsinya adalah untuk tanah dan air. Nah, nanti dari kegiatan itu udah mau ketika mau implementasi pembangunan nih misalnya. Nah, itu baru tuh Jong Salire yang memang studio arsitektur sama landscape itu yang masuk gitu. Oke. Untuk lebih pembangunan fisiknya. Nah, nanti ketika karena namanya di desa itu kan nggak jauh-jauh dari pertanian kan. Iya. Nah, ketika ada memang dibutuhkan untuk entah pelatihan pertanian atau pemasaran hasil pertanian, nah ini Kebun Jiwan nih perannya yang untuk masuk gitu. Jadi 3 lembaga ini untuk saat ini itu dia tidak saling memayungi, tapi saling terkait gitu. Ya. Gitu sih, karena memang sudah satu nafas gitu. Punya porsi masing-masing. Punya porsi ya. masing-masing gitu. Ketika pemetaan siapa yang bergerak, Ya. terus ketika nanti udah mulai pembangunan siapa, Ya. terus aktivitasnya nanti siapa gitu. Iya, Itu benar. Nah, berarti, dari Kebun Jiwan ini sebenarnya Kebun Jiwan ini cukup menarik ya, karena dia itu sebuah ruang sebuah wadah publik, sebuah komunitas yang sampai sekarang pun itu tidak ada ketua sekretaris bendaharanya, nggak ada gitu. Oke. Jadi memang murni kayak perkumpul gitu, terus menaik kumpulannya itu Kebun Jiwan. Gitu. Oh, oke. Nah, mungkin ini bisa banyak cerita tuh karena dia yang banyak ngurusin juga tentang bagaimana mendistribusikan hasil tani dan lain sebagainya. Oke, mungkin sedikit bercerita tentang Kebun Jiwan. Jadi Kebun Jiwan tuh kayak hub antara petani dengan konsumen. Oke. Iya, petani-petani lokal gitulah Mas. Nah dulu awalnya sih kami berkumpul nih, ada kegiatan sama teman-teman, kita bertani bareng, terus di situ kan sering ada kayak semacam ya udah share pengalaman, share ilmu tentang pertanian kayak gitu kan. Nah, share ilmu tentang pertanian, banyak yang datang. Akhirnya pas mau posting ya, kita mengabadikan momennya kita, dikasih nama apa ya, dikasih nama apa gitu. Nah, karena tempatnya kita di Kebun Jiwan ya, Di Dusun Jiwan. di Dusun Jiwan. Nah, itu kita ya udah Kebun Jiwan aja kayak gitu. Itu awalnya kita ya udah berkegiatan bareng. Nah, terus berawal dari situ beberapa temen tuh kayak panen. Nah, panen ini wah eman-eman banget nih kalau misalnya nggak didistribusikan, nggak dijual gitu. Akhirnya
apa sambil kita jualan aja nih produk-produknya teman-teman kayak gitu. Udah akhirnya kita jualan ya Mas Panji ya. Kita jualan lewat online Mas. Jadi kita jualan lewat online ke teman-teman. Terus ada juga jualan waktu itu lewat offline itu di Pasar Ento ya Mas Panji. Kayak gitu sih. Itu nambahin Mas Panji. Ya, nah dari Kebun Jiwan itu akhirnya kami juga berkesempatan juga untuk ngisi workshop di Desa Ngadirjo waktu itu. Ibu-ibu PKK tentang ketahanan pangan. Nah dari situ mula-mula ketika pertama workshop tuh masih Kebun Jiwan tuh. Nah ketika sudah workshop, Desa Ngadirjo itu ingin didampingi lebih lanjut, ingin membuat sebuah kebun demplot untuk ketahanan pangan di sana. Nah kolaborasi ini yang akhirnya membutuhkan wadah kan, dengan desa itu, karena ini nggak cuma ngomongin tentang pertanian aja, bagaimana mengorganisir juga, bagaimana pemetaan gitu kan, riset gitu. Nah akhirnya terlahirlah Labdes itu. Gitu. Jadi mulai dari saat itu ada Kebun Ngadirjo, terus kami juga mendampingi Festival Ili-Ili yang berbicara juga tentang merawat air. Itu di waktu itu di Kecamatan Ngadirjo, itu 10 desa. Lalu juga ada di Desa Pakerjo, itu yang di Wonosobo. Itu juga mata air juga ada situs namanya Surodilogo, itu saat ini juga masih dalam proses pendampingan. Lalu ada juga Blobangan, itu juga ngomongin mata air. Terus yang sekarang ini yang berkesempatan juga dengan SGP, itu kita mendampingi Desa Canggal. Itu juga mata air juga, itu adalah hulunya Dasbodri. Gitu sih. Jadi nggak jauh-jauh dari tanah dan air. Jadi Kebun Jiwan tadi bisa dibilang kayak ini ya, pilot projectnya ya. Terus kemudian anak pertama dan kemudian ternyata bisa dilakukan yang sama di beberapa daerah gitu. Nah selanjutnya nih aku penasaran, ngopeni istilahnya tanah dan air gitu. Tadi kan selalu disebutkan tanah dan air. Apa kemudian yang awalnya gitu yang men-trigger Mbak Tini, Mas Panji yang kemudian wah aku passion banget di sini gitu. Itu apa? Yang membuat kami akhirnya yakin untuk bertahan di Temanggung. Jadi saya sama Tini ini kan asli Temanggung. Bertahan di Temanggung dan konsisten untuk tetap bergerak di jalan merawat tanah dan air. Itu ada sih sosok kakak perempuan, kakak ideologis kami yang kami ketemu juga di Pasar Papringan gitu. Karena beliau akhirnya secara mindset dan passion juga akhirnya tertriggernya ke arah situ gitu. Nah dia adalah Mbak Siska. Itu dia salah satu bidan yang melahirkan Pasar Papringan Kelingan dan juga bidan Pasar Papringan Ngadiprono. Yang saat ini dia adalah ketua dari laboratorium desa. Nah, dia ini bukan asli Temanggung, tapi sudah dari tahun 2015, berarti udah sekitar 8 tahunan ya. 8 tahunan tuh tinggal di Temanggung dan memang sangat concern terkait tanah dan air. Kenapa tanah dan air? Karena ya kita nggak bisa ceritanya kan kita juga dari tanah. Dan saat ini Temanggung pun juga sudah mulai mengalami krisis air. Ada beberapa tempat banjir. Di saat yang sama bisa ada tempat itu kekeringan, nggak ada air. Gitu. Kelebihan air longsor, nggak ada air juga bingung gitu. Jadi kalau di hulunya saja tidak dirawat, apalagi nanti di hilirnya ya Kak, ya tambah dapat ininya kan. Itu sih. Jadi ya pokoknya aspek penting ya tanah dan air kehidupan kita dan harus dirawat gitu. Mesti harus seimbang gitu ya. Oke Mbak Tini, ada yang mau disampaikan lagi? Cukup sih. Nah terakhir ya, sebagai closing statement biasanya itu kita meminta kayak jangan gitu ya.
pesan-pesan gitu untuk mungkin sahabat Teras Mitra semuanya kaitannya dengan apa yang dibicarakan kita hari ini tentang merawat, tentang desa, tentang apa ya tanah dan air. Mungkin Mas Panji, Mbak Tini ada yang mau disampaikan? Kalau dari aku ya Mas Rifki, kalau ini aku sendiri, buat teman-teman semuanya yang ada di sana, meskipun jalan itu sunyi, tapi tetaplah semangat kayak gitu. Dan semoga jalan yang sunyi itu bisa memberikan manfaat untuk sesama. Amin. Lanjut. Ya, kalau dari saya, merawat tanah dan air adalah merawat Indonesia, karena Indonesia adalah tanah air beta. Asik. Oke, tadi kita sudah mendengarkan cerita yang sangat inspiratif ya, kaitannya dengan kita sebagai manusia mempunyai peran di bumi ini. Salah satunya adalah gimana caranya kita menjaga tempat hidup kita. Ya. Salah satunya adalah tanah dan air. Nah, semoga dari podcast kali ini bisa menjadikan mungkin pengetahuan baru untuk aku tentunya pribadi dan teman-teman semuanya. Terima kasih. Amin. Mbak Tini, Mas Panji kasih. buat Ya, sharing-sharingnya. Kita akan ketemu lagi Oke. besok dalam Amin. situasi yang lebih menyenangkan Oh, dan yes. project-project Amin. yang lainnya lagi. Amin. Oke, terima kasih teman-teman dan sampai ketemu di TM Podcast selanjutnya. Oke. Dadah, terima kasih.